wabarakatuh. Selamat siang Pak KS. Ya, sebelumnya mohon izin dan saya minta maaf ini sudah mengganggu waktunya sedikit Pak. Ya, saya hadir ini sebagai calon guru penggerak, di mana di sini ada salah satu tugas kami. Ya, kami akan mewawancarai Bapak dalam hal pengambilan keputusan ketika ada masalah yang berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kiranya Bapak bersedia ya Pak ya? Ya, jadi langsung saja Pak ya. Ya, jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya, yang pertama, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus tersebut? Pertanyaannya, tentu dalam sebuah instansi tentu ada dilema etika yang sedang dihadapi oleh baik itu kepala sekolah ataupun guru. Oleh karena itu untuk mengidentifikasi hal demikian tentu kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya yang menjadi bagian dari dilema itu sendiri. Pertama harus mengidentifikasi kasusnya seperti apa, kemudian siapa penyebabnya, sehingga kita bisa tahu apakah itu masuk dilema etika atau bukan. Oh, jadi menurut Bapak ini, jadi kita harus identifikasi dulu masalahnya Pak ya. Apakah itu dia masuk di dilema etika atau masuk di dilema moral? Ya, baik Pak. Baik, selanjutnya Pak, jadi selama ini ya ketika Bapak menjabat sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil sebuah keputusan yang baik itu presiden yang sama-sama kedudukannya positif, tentu pertama adalah kita sebagai seorang pemimpin harus bisa mengkaji bentuk seperti apa, kemudian berdiskusi kepada dengan sejawat untuk menemukan solusi yang terbaik agar dalam pengambilan keputusan itu tidak dilakukan oleh sekolah sendiri, akan tetapi dilakukan dengan musyawarah. Kemudian setelah ada musyawarah baru diadakan pendekatan holistik seperti apa sehingga pengambilan keputusannya nanti adalah disepakati. Berarti yang pertama kita harus mengkaji dulu, ya dimana di situ ada kepentingan yang sama-sama. Selanjutnya berkolaborasi ya dengan stakeholder dan pemangku kepentingan di sekolah tersebut. Ya, kira-kira orang tua dan murid bisa dilibatkan atau tidak kolaborasi ini? Sebenarnya dalam kolaborasi tinggal dilihat kasusnya seperti apa, kasus dilematikanya seperti apa. Kalau seandainya kasus dilematikanya itu harus dilibatkan murid ataupun orang tua, maka tetap dilibatkan mereka. Seperti contoh kasus misalnya, kasusnya itu berkaitan dengan murid, tentu harus dilibatkan orang tua sebagai orang tua dari anak itu sendiri. Baik Pak, Masya Allah. Selanjutnya Pak, kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak gunakan atau prosedur yang bagaimana, yang seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Dalam mengambil keputusan, pertama sebagai seorang kepala sekolah memang sulit sekali untuk mengambil keputusan jika dilaksanakan sendiri. Akan tetapi ketika kita mengambil keputusan dengan tidak berpihak pada siapapun, maka hal yang harus dilakukan pertama adalah dengan bermusyawarah dengan bersama guru. Karena sebagai seorang pemimpin kita tidak boleh fasik sendiri, tetapi kita harus mencari solusi itu mungkin dengan rekan-rekan sejawat. Ada masukan-masukan di mana masukan-masukan itu nanti kita akan putuskan bersama. Kemudian dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh berpihak kepada siapapun, tergantung juga kasus yang tentu ya. Dalam pengambilan keputusan itu kan kadang kita mau ambil keputusan ini kan jangan sampai yang salah satu yang ini dirugikan. Sementara kita tidak mengambil keputusan ini, kita sebagai kepala sekolah juga dirugikan. Sehingga kita harus betul-betul pengambilan keputusan itu adalah tidak berpihak kepada siapapun dan tidak merugikan kepada siapapun. Jadi di sini intinya kita tekankan nilai keadilannya.
untuk dimana kedua individu yang mungkin masalah individu ini tidak mengalami kerugian salah satu Iya, pihak. betul sekali. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Biasanya yang kami lakukan adalah dalam pengambilan kasus dilema etika, pertama, kalau seandainya kasus dilema etika itu berkaitan dengan sesama rekan sejawat, maka saya sebagai kepala sekolah kemudian memanggil guru yang bersangkutan sebelum mengambil keputusan bersama-sama. Harus dipecahkan dulu berdua antara yang merasa ada masalahnya kasusnya dengan kita sebagai seorang pemimpin, agar nantinya pada saat jika seandainya bisa diselesaikan secara bersama-sama dengan antara kepala sekolah dan yang bermasalah, maka hanya sampai di situ saja. Tapi jika seandainya yang bermasalah itu masih membutuhkan masukan atau misalnya masih membutuhkan bujukan moral yang lain dari teman-teman sejawat, maka kepala sekolah memanggil semua teman-teman untuk mengambil keputusan. Itu yang lebih efektif ya, yang selama ini berjalan. Iya, betul. Baik Pak. Oke Pak, selanjutnya ini kira-kira hal apa saja yang selama ini yang Bapak rasa anggap itu sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang terjadi? Iya. Tantangan sebenarnya misalnya gini, salah satu contoh kasus saja di dilema etika yang misalnya sebagai seorang pemimpin sekolah, ketika ada salah satu guru misalnya dia memiliki tanggung jawab sebagai guru, akan tetapi di luar sana dia memiliki tanggung jawab sebagai misalnya pelaksana desa. Tentu ini adalah dua hal yang dua-duanya memiliki kewajiban. Akan tetapi di dalam proses pendidikan otomatis ada nantinya salah satunya dalam waktu tertentu akan dirugikan, salah satunya ada murid. Maka kita sebagai kepala sekolah itu sangat dilema etika. Kalau seandainya misalnya saya sebagai pemimpin tidak menegurnya, maka otomatis ada beberapa murid perwalian beliau itu akan dirugikan. Dalam sisi lain juga, kalau seandainya dibiarkan begitu saja akan berkelanjutan, sehingga kita sebagai seorang pemimpin memiliki dilema etika. Ya, kasus-kasus seperti ini sebenarnya antara perbandingan antara nilai etika dan nilai moral. Ya. Ketika kita ingin tegur, jangan sampai kita kita rusak memang juga dengan kita memang berpegang pada aturan, aturan. Tapi ketika kita tidak tegur karena kita merasa bagaimana tidak enak, apalagi sama-sama kita guru itu juga akan masalah yang memang benar Pak. Itu sungguh tantangan yang luar biasa. Di mana di sini ketika kita mengambil keputusan, kita harus betul-betul mempertimbangkan dampak dari keputusan kita. Ya, untuk selanjutnya Pak, kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak selesaikan langsung di tempat atau punya jadwal tersendiri dalam penyelesaian? Sebenarnya tergantung dari kasus. Kalau seandainya misalnya dilema etika itu misalnya ada, maka otomatis sebagai kepala sekolah harus mengidentifikasi supaya bisa kasus itu diselesaikan secepatnya, jangan berlanjut lama. Kalau seandainya kita kalau di sekolah ini sendiri tidak memiliki jadwal, karena tentu kalau seandainya memiliki jadwal berarti kasus-kasus dilema etika sering terjadi. Tapi ini kan kasus dilema etika ini kan tidak selamanya terjadi. Hanya sewaktu-waktu, sehingga ketika ada kasus dilema etika itu maka langsung diidentifikasi dan dicarikan solusi. Ya. Berarti langsung diidentifikasi atau langsung kira-kira supaya ditemukan solusi. Ya, solusi. Tidak lagi maksudnya harus di hari ini bimbingan karena bimbingan hari ini tidak seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya Pak, kira-kira adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini yang mempermudah Bapak dalam membantu Bapak mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya yang membantu saya dalam kasus dilema etika ini adalah internet juga sebenarnya membantu kita dalam menyelesaikan semua masalah. Misalnya kita membutuhkan pendekatan segitiga restitusi, kemudian dengan adanya diskusi-diskusi komunitas belajar sekolah, sehingga dengan adanya komunitas belajar sekolah juga ini membantu kita ketika kita misalnya dalam diskusi bebas. Kadang teman-teman guru itu
menyampaikan solusi-solusi yang pernah dihadapi ataupun dialami ketika pada dirinya terjadi sesuatu hal, pasti kasus dilema etika atau bujukan moral, sehingga ketika ada bujukan moral atau dilema etika yang terjadi di sekolah, kita sebagai guru, kepala sekolah itu sudah adalah kemudian ada teori-teori yang sudah dapatkan, ada pelajaran baru lah yang lebih luas ya. Ya berarti kolaborasi juga ya, Pak ya kolaborasi dengan rekan, berarti faktornya itu kolaborasi dengan rekan dan faktor intern. Ketika dimana kita pernah mendapatkan sebuah kasus kita dituntut untuk menyelesaikan secara sedikit ya. Terakhir ini Pak, mungkin ya kira-kira dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak untuk menangani dan mengambil keputusan dilema etika tersebut? Kalau pengalaman saya sebenarnya dalam memutuskan sebuah perkara atau di kasus dilema etika, kita sebagai seorang pemimpin, pertama kita harus memiliki jiwa besar. Yang kedua, kita tidak boleh mengambil keputusan dengan atas inisiatif sendiri, harus melalui kolaborasi. Kemudian kita juga harus mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya dilema etika, sehingga kita mampu memberikan motivasi sehingga orang yang mengalami dilema etika itu mampu menemukan solusinya atas masalah sendiri. Seperti itu. Berarti dari pembelajaran yang kita dapat itu ya, kita bisa menjadi seorang pemimpin yang punya jiwa besar ya, ya dan tidak egois, maksudnya diri walaupun kita sebagai seorang pemimpin kita harus juga membutuhkan pendapat atau saran dari rekan-rekan atau bawahannya kita. Ya, dan selanjutnya tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak di mana kita tidak tahu faktor penyebabnya. Ya, Masya Allah sekali Pak ya, sungguh jawaban yang luar biasa. Ya, bijaksana, dan semoga apa yang sudah Bapak sampaikan bisa juga saya terapkan di sekolah saya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih banyak. Semoga apa yang Bapak berikan kepada saya menjadi catatan amal ibadah untuk Bapak sendiri. Oke Pak, saya permisi ya. Ya, baik. Waalaikumsalam.